Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji baginya bahwa hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa taat dan ibadah kepada beliau dengan lebih baik lagi. Lebih-lebih kita telah memasuki di tahun baru 1431 Hijriah ini, harapan kita semoga segala sesuatu menjadi baik ketimbang tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini di tengah-tengah saya kita banyak kedatangan jemaah dari berbagai macam wilayah, yang pastinya semoga kedatangan kita di masjid ini menjadi satu amal ibadah dan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan juga kita doakan kepada guru-guru kita, para kiai, para ulama yang ada di Indonesia, khususnya buat guru kita Ustadz Yusuf Mansur, semoga Allah senantiasa berikan kesehatan kepada beliau, keberkahan kepada beliau, sehingga tetap memberikan tausiah, ujian-ujian baik untuk kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau seandainya Anda selama ini mengikuti per episode acara kita masih tetap membahas surah Tabarak. Dan insya Allah nanti kita kedatangan tamu suatu yang istimewa, adik-adik kita dari satu wilayah yang nanti akan membuat kita mudah-mudahan menjadi motivasi, memacu kita untuk lebih baik lagi dalam memahami ilmu Al-Quran insya Allah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, nanti juga Anda bisa line telepon kepada kami, bisa hubungan langsung di 02187797.000 atau di 02187798.000. Pemirsa yang dirahmati Allah, baik kita serahkan langsung kepada Ustadz Yusuf Mansur untuk memberikan wejangan atau tausiah kita di pagi ini. Tetap dinikmati sedekah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dicintai Allah dan para pemirsa, mari pertama kali ini kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita, untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga-keluarga kita, dan untuk guru-guru kita yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakitnya, atau ada yang benar-benar lagi terkena kesusahan, lagi ada permasalahan dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah hadiahkan dia senjata kesabaran, senjata keikhlasan, senjata tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian Allah menentukan takdirnya bahwa masalahnya berlalu, persoalannya berlalu, hajatnya tercapai, penyakitnya sembuh. Mari kita tundukkan kepala bersama, pemirsa yang ikhlas, yang khusyuk, yang ridha. Kita hadiahkan amal dari membaca suratul Fatihah ini untuk mereka-mereka yang kita sebut di awal pagi ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka nasta'in. Amin. Ya, kadang-kadang orang datang ke saya, Ustadz, bagaimana nih urusan utang saya gitu ya. Ya, sebenarnya mah ya hidup mah dijalanin aja. Hidup mah dijalanin aja. Orang soleh aja banyak ujiannya. Apalagi yang emang rumasa, sholatnya belang-belentong. Puasa Senin Kemis nggak ada. Urusan sama orang tua nggak beres. Apalagi yang begitu. Yang soleh aja ada ujiannya. Sebab apa? Kemarin kita sudah sampai di ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta. A'udzu dulu. Ustadznya lupa, muridnya lupa. Iya. Murid bagaimana guru katanya ya? Iya dah. Saya minta ampun sama Allah, minta maaf sama jamaah ya. Yuk kita a'udzu dulu. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakan
Alladzi Ini kalau rame-rame mah apal ya. Ini kalau saya turun sendiri-sendiri apal nggak nih? Oh, apal. Baik, pemirsa, saya bawa hadiah istimewa buat saudara semua di pagi hari ini. Ini ada 3 ananda kita semua. Beliau anak-anak penghafal Al-Quran. Ya Allah, mudah-mudahan setelah pemirsa melihat beliau-beliau bertiga, timbul kemudian motivasi di hati kita. Kalaulah kemudian kita tidak lahir sebagai penghafal Al-Quran, mudah-mudahan anak cucu kita jadikan anak-anak generasi penghafal Al-Quran. Omongan saya tetap lurus, omongan saya tetap konsisten, omongan saya tetap komitmen. Kita cetak 40-50 tahun yang akan datang, 30-40-50 tahun yang akan datang, kabinet yang semuanya penghafal Al-Quran. Kalau perlu negeri ini nanti dipimpin oleh seorang pemimpin yang menghafalkan Al-Quran. Agama lain gak usah takut. Boh, nanti kalau Indonesia dipimpin sama seorang penghafal Al-Quran, jadi jahat dong sama agama orang. Enggak, ini buktinya. Kita bayar sama orang. Boleh sih ngaku, emang. Ini maksudnya emang begitu. Orang kalau udah ada Al-Quran di dada dia, masa iya jahat sama orang? Kan gak mungkin dong. Kalau emang ada Quran di dada dia, insya Allah dia gak jadi orang yang jahat. Nah, ananda-ananda ini perkenalkan dulu siapa namanya, berdiri deh. Ini istimewanya beliau dari Bali. Oh udah tahu? Oh diumumin duluan ya. Iya. Siapa namanya? Habib. Habib. Tuh lihat badannya emang Habib ya. Gede. Nih. Fahmi. Namira bacain surah Tabarok ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hadid. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Buat pemirsa yang masih kepingin mendengar suaranya, jangan pindah channel dulu ya. Tetap di nikmatnya sedekah. Kita akan terusin ke pembahasan tafsir ayat yang ketiga. Kita akan belajar bagaimana Allah menciptakan dunia dengan segala kejadian yang ada di dalamnya tanpa cacat. Kita sering menganggap, kenapa ya nasib kami kok begini? Ternyata sekian tahun kemudian kita mengamini, iya ya kalau dulu enggak begitu, kita enggak begini. Subhanallah. Insya Allah pemirsa, kita akan lanjutkan, kita bahas ayat yang ketiga dari surah Al-Mulk. Silakan yang mau lewat. Kita sama-sama ngafalin ayat yang ketiga.
Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Bisa-bisanya kita kemudian mencela Allah. La tashtaki ilayya, kata Allah. Jangan kalian mengeluh pada aku. Jangan kemudian kalian menghujat aku gara-gara aku beri sedikit saja kesusahan. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menyeru kepada kita lewat ayat ini. Lu lihat no langit. Siapa yang menyusun dia sampai 7 tingkat begitu? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kalian tidak pernah akan melihat ada cacatnya. Nggak pernah kalian akan bisa melihat ada cacatnya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Sekarang kita bawa dah ayat ini kepada kehidupan kita. Sebagaimana kita bawa ayat pertama, ayat kedua, dalam kehidupan kita juga. Ayat pertama duluan kita udah bahas. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, ya, yang di tangannya segala kekuasaan. Lalu kemudian saya memperkenalkan kepada diri saya dan kepada ibu dan bapak semua tentang kekuasaan Allah yang sering tidak kita kenali. Kita selalu menyangka kesembuhan adanya di rumah sakit, di dokter, di obat. Hingga kemudian kita tidak mau berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nungguin bocah di rumah sakit 7 hari 7 malam kita sanggup. Giliran pantat kita bawa buat sholat malam, bawa anak pengen 2 rakaat aja. Kita jalan terbang ke rumah sakit yang jauh, Guangzhou sono Cina. Namanya aja kita baru dengar. Tapi kita redok jalan ke sana. Masjid yang tiap hari namanya kita kenal. Masjid yang tiap hari nih kita dengar di telinga. Kita nggak mau datang. Padahal biyadihil mulk. Di tangannya segala kekuasaan. Mau apa aja yang kita kenal bukan Allah. Tapi manusia. Mau mobil yang kita kenal showroom. Mau mobil yang mau kita kenalin dealer. Mau mobil yang kita kenalin leasing. Bukannya Allah. Coba gelar sejadah, ambil wudhu, kita sholat. Bilang sama Allah, saya butuh mobil ya Allah. Saya butuh mobil. Kita bilangin, kita mau pergi jauh kita butuh mobil. Percaya sama Allah. Biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita percaya akan ada tamu tuh yang datang. Aneh dengar ente mau ke Kalimantan. Iya. Ntar ke bandara aneh yang nganter deh. Bener nih, iya aneh yang nganter. Di sana juga ada teman aneh. Teman aneh di sana nyiapin mobil buat ente. Dibikin kelar sama Allah. Bahwa setelah itu pulang ente gak punya mobil lagi, minta lagi aja terus sama Allah. Nggak susah amat. Ingat cerita kita tempo dulu? Ada kita punya saudara, pengen lebaran punya mobil. Minjem duit buat beli mobil. Kita anterin dia, tapi bukan ke showroom. Kita anterin dia, bukan ke bank buat ngambil duit. Kita anterin dia, bukan buat leasing mobil. Kita anterin dia buat ngambil wudhu, sholat, minta sama Gusti Allah supaya hari raya besok bisa diberikan mobil. Alhamdulillah. Kemudian ada dia punya tetangga yang pulang kampung. Selalu ada cara. Kenapa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia tuh maha kuasa atas segala sesuatu. Titip kunci rumah, titip kunci mobil. Silakan dipakai nih mobil kalau emang mau dipakai. Ini duitnya buat selama dipakai. Udah dapat mobilnya, dapat juga duitnya. Lapor nih sama kita nih yang jadi saudara. Luar biasa, subhanallah, emang udah top. Dia bilang, Allahumma kun fayakun. Bisa nggak ya kalau nih mobil nggak diambil-ambil sama yang punya? Asal doanya saya bilang kagak jahat, insya Allah bisa. Kalau doanya begini jahat nih. Ya Allah, nih mobil udah di sini nih ya. Jangan sampai diambil sama dia deh. Allahu Akbar. Kita sholat jahat tuh namanya, ya kan? Tapi kalau kita rayu Allah, rayunya bagaimana? Selama nih mobil ada di kita.
Kita cuci dia sambil baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita buka dia pintu pakai bismillahirrahmanirrahim. Kita duduk nih mau nyetir, ya kita baca dulu Al-Baqarah. Ya. Insya Allah nggak jadi begitu. Kelamaan. Ini mobil akhirnya memilih. Kenapa? Karena ini mobil juga makhluknya Allah. Apa kata ini mobil? Ya Allah, aku lebih suka sama majikanku yang baru ketimbang majikan yang lama. Biar kemudian mobil ini yang menentukan sama siapa kemudian dia bertuan. Karena Allah memerintahkan kepada dia untuk memilih kepada yang sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh. Subhanallah. Lalu apa yang terjadi? Setelah dia berdoa pagi, siang, sore, malam. Selama hari raya dia doa juga. Alhamdulillah nih mobil tetap diambil. Sama tetangganya. Kenapa? Ya emang dia yang punya. Maksudnya nahan. Tapi istimewanya apa? Istimewanya udah kita belajar kan kemarin. Benar-benar wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia balik lagi tuh tetangga nanya. Ente suka nggak kemarin pakai mobil anak? Alhamdulillah senang. Kalau gitu bayarin, ini yang nggak suka. Kalau bayarin dia nggak suka. Terus kita berlanjut lagi ke ayat 2-nya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Enggak usah takut sama kesusahan. Yang kita takutin ketika kesusahan datang iman kita enggak ada. Enggak usah kita takutin sama musibah yang mau datang. Yang kita kudu takutin ketika musibah datang tawakalnya enggak ada. Enggak perlu kita takutin sama segudang permasalahan hidup yang hadir lahir di kehidupan kita. Kenapa? Karena semua yang menciptakan dan mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau emang dia yang ngatur, kalau emang Allah yang ngatur, kenapa kemudian kita tidak berlindung saja kepada Allah? Ya Allah, aku berlindung dari hakada, hakada, dari begini dan begini. Lalu kemudian disusul lagi dengan ayat ketiganya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafa. Enggak bakal ada cacatnya. Gitu. Terbakar nih ruko, terbakar nih usaha kita, habis, enggak bersisa. The winner akan mengembalikan kepada 3 ayat pertama yang sudah kita pelajari. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Di depan kita punya ruko yang kebakar. Di depan kita punya warung yang kebakar. Di depan kita punya usaha yang habis dilap api. Saat itu kita bisa mengabaikan kepada Allah. Farji'il basar hal tara min futur. Thummarji'il basar karrataini yang qalib ilaikal basru khasi'a wa huwa hasir. Kita bilang nih mani warung, kita bilang mani toko, kita bilang mani ruko. Tugas kamu memang sudah selesai. Allah memberikan kamu buat kami agar kami bisa menyekolahkan anak kami hingga kemudian menikahnya. Baru kemarin anak kami yang terakhir menikah. Engkau kembali kepada Tuhanmu. Farji'il basar hal tara min futur. Summarji'il basar karrataini yang qalib ilaikal basru khasi'a wa huwa hasir. Adem. Pengen namanya saya menjadikan ini nikmatnya sedekah pengajian tabarok. Ini pengajian tabarok ya saya udah bilang. 1 ayat saja kita upas. Enggak cukup kita 10 episode. Saya dibisikin sama Haji Panji ya sama teman-teman TPI. Ustadz kita udah 5 episode. Ingin hati saya kemudian mengatakan kepada pemirsa semua. Kita ngaji bab yang namanya bismillah saja. Kayaknya seumur hidup kita ngaji. Enggak bakalan itu selesai. Tentu saja kita harus cepat akhiri. Supaya kemudian besok kita bisa pindah ke surah yang lain. Terus bagaimana dengan pembahasan yang belum selesai? Hari Jumat pagi di pesantren. Ya, ada pengajian tafsir. Langsung dari masternya. Bukan dari saya murid nih. Hari Jumat pagi di pesantren Darul Quran, ibu dan bapak boleh datang tuh. Habis sholat duha di Jumat pagi ngaji kitab tafsir. Yang ngajar seorang doktor langsung dari Universitas Al-Azhar
Bukan yang di Kebayoran nih, ya, tapi yang di Mesir sono di Kairo. Ngaji dah tuh ke sono. Ambil tuh sebanyak-banyaknya. Kalau di sini nggak bisa banyak. Kita baru segayung, iklan. Segayung lagi, iklan. Segayung lagi, ustadznya kabur. Tuh saya kan. Iya. Terus di mana lagi kita bisa mengambil itu ilmu? Ah, banyak ustadz di sekeliling ibu dan bapak semua. Datengin dia, bawa martabak. Assalamualaikum ustadz, nih martabak buat ustadz. Panggil anak-anaknya, panggil anak-anaknya ustadz. Anak-anak ustadz di mana ya? Oh ada sebentar ya. Kakak panggil. Ada 5 anaknya, amplopin surang 50. 50. Terus baru bilang masih ustadz, Ustadz ajarin kita dong. Ajarin apaan? Ajarin tabarok, alhamdulillah. Ya siap. Apakah kita nyogok tuh ustadz? Emang kita sogok dia supaya dia mau ngajarin kita. Lah, emang apa? Mau guru sih? Mau guru mau bawa yang begitu? Kita jadi sodakoh. Insya Allah. Kemana lagi? Kita belajar lewat anak kita. Santrenin anak kita. Bung, kirim ke sana, kirim ke sini. Bung, kirim. Bilang sama dia, nak, gurunya mama adalah kamu. Kamu belajar yang sungguh-sungguh, mama tunggu 6 tahun yang akan datang. Supaya kamu bisa ngajarin mama. Alhamdulillah. Terus sama siapa lagi? Sama suami. Belajar sama suami. Ustadz, saya belum kawin. Ya sama suami orang belajar. Lah kalau ngaji sama suami siapa? Lah suami orang kan, emang saya salah ngomong apa? Ini suami siapa? Oh mas, itu belajar sama siapa nih? Ya sama suami orang. Tapi kalau ada suami sendiri, afdol. Belajar sama suami sendiri. Makanya nyari suami yang ustadz. Nih, kayak begini modelnya nih. Alhamdulillah. Jadi pagi-pagi jadi ngaco ya. Alhamdulillah. Udah pokoknya mah belajar. Sama siapa kita belajar. Sama yang ngerti tentu saja ya. Jangan sampai salah guru. Baik, kita akan lanjutkan. Kita langsung nanti mendengar bacaan dari Ananda yang luar biasa ini. Tapi setelah yang satu ini. Iya. Terusin yang tadi. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Yang sudah hafal tabarok mana? Ngacung. Ayo. Oke, bersuara ya. Barengin, ikutin. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwal ladzi ja'ala lakumul arda dhalulan fahshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Amintum man fis samai an yakshifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzaba alladzi min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman
بصير. Aduh, kayaknya pengennya nggak berhenti dengerinnya ya. Ada yang mau nuker anaknya dengan dia? Tukar tambah, tukar tambah. Insya Allah bapaknya nggak bakal redo ya. Sebelum saya panggilkan bapak ibunya, ini keluarga Masya Allah. Ini keluarga bukan keluarga orang susah. Keluarga orang adaan makmuman. Ya. Keluarga orang cukupan. Alhamdulillah, selama ini kita mengenal stigma. Kalau ngapal Quran mesti dia orang susah, ya kan? Padahal sebenarnya buka mata. Allah betul-betul menghadiahkan Quran ini buat siapa saja. Nggak ada cerita orang miskin kalau dia ngapal Quran. Maksudnya gimana? Apakah penghafal Quran harus kaya? Bukan. Dengan ngapal satu ayat saja, dia sudah jadi orang kaya. Apalagi yang lebih besar daripada Allah menghunjamkan di dada kita semua Al-Quran. Walau ayatan. Maksudnya begitu. Nah, sebelum saya panggil kedua orang tuanya, saya lihat ada yang beda nih. Nah, ada yang pakai baju tentara nih. Maju aja deh. Saya kedatangan teman seperjuangan ya. Oh, saya emang dari marinir. Ya, emangnya nggak lihat badan saya apa? Badan saya kecil begini maksudnya begitu. Dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Sigit ini dengan Pak Sis, ini orang lamanya Darul Quran. Bisa cerita sedikit? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya, ini orang pada bingung. Oh pakai seragam ke sini ya? Habis ronda apa gimana? Dapat perintah dari komandan. Oke. Untuk mengundang Ustadz Yusuf Mansur untuk memberi tausiah perkawinan putri dari Letnan Jenderal Marinir Safjen Nurdin. Kirain mau ngapain? Iya, kalau ngundang ya. Aduh, saya udah lemes duluan dengernya. Terusin dulu deh, terusin. Terus? Jadi beliau mengharapkan Pak Ustadz Yusuf Mansur memberi ceramah kepada perkawinan putra-putrinya. Tanggal 26 di Gedung Bea Cukai, Jakarta Timur. Iya lengkap banget ya. Pemirsa, saya kalau buat tausiah Maya, udah ampun duluan dah. Udah ampun loh. Izinin saya ngatur jadwal bentaran. Kalau nggak emang berantakan nih. Saya sama orang tua ya pernah 1 tahun ketemu orang tua tidak lebih dari 10 kali. Dulu waktu orang tua saya meninggal yang ayah tiri ya. Sampai saya dipukulin sama adik saya. Dibilangin ayah sakit nggak mau datang. Bagaimana kita mau datang? Kita lagi berhadapan dengan 5.000 orang, dengan 1.000 orang, dengan 10-20 orang. Nah itu kemudian mengubah sedikit saya jadwal saya rem dikit lagi hingga kemudian kita menyiapkan. Ini Pak Sigit, Pak Sis. Alhamdulillah kemudian kita ngerubah sedikit strategi dakwahnya. Kalau tadi strategi dakwahnya kita datang kemana aja diundang, sekarang kita aturin. Kita ada layer 2, layer 3, kita ada pasukan nih yang kemudian kita terjunkan ke sana kemari. Saya ngajarin mereka, kemudian mereka ini keluar terbang sana kemari. Termasuk santri-santri saya suruh dia pada keluar. Menyapa kemudian jamaah-jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Pak Sigit, Pak Sis, kita juga membuat MDN. Majelis Duha Nasional. Itu sebagai sebuah majelis mandiri. Di mana jamaah bisa menikmati tausiah saya tanpa perlu mengundang saya. Kok bisa? Iya, karena pakai DVD. Iya emang benar. Kumpulin tetangga kanan kiri, nggak usah pakai tenda, nggak usah nyiapin makanan minuman, dah siapin aja TV-nya sama CD-nya. Nah, kemudian order tuh DVD MDN-nya lewat web atau lewat langsung telepon. Kemudian tuh DVD dikirim tuh saban Jumat sore, Sabtu paginya stylein. Jadi nggak kudu ada saya, insya Allah kita kemudian bisa keliling ke sana kemari. Kemudian kita bikin juga rumah tahfiz. Metodenya kita suntik, rumah tahfiznya jalan. Sehingga tidak kudu saya ngajarin Quran, Al-Quran tetap berjalan ke sana kemari. Gitu Pak Sigit. Pak Sigit, Pak Sigit dulu kan bantuin Darul Quran ya? Betul Pak. Iya. Pak Sigit boleh cerita? Kebetulan saya beserta rekan-rekan saya mendapat kehormatan dari Ustadz Yusuf Mansur
untuk membina, mendidik PPPA untuk mendisiplinkan mereka. Jadi santri-santri mereka kita ajari PBB, kita ajari kedisiplinan peraturan dinas dalam. Jadi bagaimana cara mengatur pakaian, bagaimana cara mengatur sandal, sepatu, segala macam yang bersangkutan adanya di dalam asrama. Itu yang saya ajarkan. Memang subhanallah nih, dengan ada 4 orang pasti waktu itu ya. Ada 4 orang dari marinir yang kemudian ditugaskan di pesantren untuk membuat anak-anak menjadi disiplin. Saya pengen santri-santri saya tidak seperti saya. Jalannya kudu beda, jalannya kudu ngebut. Ya, gitu. Kemudian dihitung, sama beliau dihitung. Berapa menit dia kudu mandi. Berapa menit ngelipet pakaian. Berapa menit sampai ke masjid. Alhamdulillah, anak-anak pada ampun-ampunan dilatih sama dia. Tapi hasilnya, subhanallah. Sampaikan ke Pak Jenderal, saya bersedia hadir. Asal seluruh marinir bersedia didorong untuk menghafalkan surah Al-Mulk. Insya Allah akan saya sampaikan. Insya Allah banyak yang bisa menghafal. Bisa? Saya sih nggak bisa, tapi yang lain banyak. Maklum baru bisa belajar agama, Pak. Iya, iya. Insya Allah dah, kemarin kan saya cerita ya, kepolisian beres tuh. Tinggal masalah waktu. Kepolisian, Polda Metro Jaya, dan insya Allah kemudian kita tembusin ke Kapolri, tembus. Kita berdoa bersama yuk, mudah-mudahan SBY bersedia saya hubungin, bisa saya hubungin, untuk kemudian setoran di sini. Ya, SBY nih, ya, ini pengikutnya suka salah sangka nih. Saya kalau ngomong tentang SBY disangka ngomongin. Padahal kita doain dia ya kan. Kadang-kadang saya di SMS nih sama fansnya SBY itu. Saya jangan gitu dong sama presiden. Emang apaan emang gue tiap hari doain kok. Ini kayak begini ya, disangkanya saya ngeledek dia. Padahal ini kehormatan buat dia. Kalau dia mau datang ke sini nih, Masya Allah. Indonesia ngelihat nih, SBY ngaji. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, sebelum sampai ke SBY, kita kelarin marinir dulu ya nggak? Nah, insya Allah, matur salam saya, hormat saya kepada beliau. Insya Allah saya bersedia hadir. Asal saya bilang, beliau berkenan membantu gerakan Indonesia menghafal. Dan saya mendengar bahwa marinir sekarang ini dan tentara-tentara ini beda Bu. Beda Pak. Dengan krisis global ini kali ya, semua orang memang seperti ada kekuatan yang dahsyat yang menarik kita semua menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk marinir-marinir kita ini. Kita doain semua prajurit di seluruh tanah air kita, termasuk yang sedang bertugas di Libanon atau bertugas di negara-negara lain, dan termasuk yang bertugas di perbatasan-perbatasan, agar Allah jaga keluarganya, agar Allah makmurkan rezekinya, agar Allah sehatkan badannya, agar Allah anggap perjuangannya sebagai jihad fisabilillah, menjaga negara yang kita cintai ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa lil amin. Silakan yang mau lewat dulu. Alladzi khalaqa berantakan. Ingat caranya, sepotong. Ikutin aja dulu, kalem, belajar mah kalem. Ibu ingat, bapak ingat ketika belajar pertama kali nyetir mobil, diomelin Pak kalau kita langsung ngebut. Kalau sudah bisa pelan, ngebut bisa. Gitu. Belajar ngerem dulu. Alhamdulillah Pak, dari tadi sih ngerem terus nih. Agak berani jalan. Alladzi khalaqa. Lihat tangan saya, kalau begini bapak-bapak, kalau begono ibu-ibu. Alladzi khalaqa. Iya, yang diajarin kan baru alladzi khalaqa. 1, 2, 3. Alladzi sab'a samawatin tibaqa.
Kenapa saya ngajar pelan-pelan begini? Supaya ibu dan bapak serta pemirsa yang dirahmati Allah bukan sekedar dapat hafalannya, tapi dapat dzuknya, dapat lagunya, dapat nagomnya. Supaya kita dicintai sama Al-Quran. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alladzi Nah ini gurunya suaranya udah kayak begitu, susah dirubahnya. Inilah kenapa orang jadi cepat hafal, karena ada lagu-lagunya. Kita panggil sebentar ya ayah dan ibunya dari Habib Fahmi Namira. Silakan Bapak Ibu ke panggung. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, barokah betul. Sini, maju sini. Mau tanya dikit, bagaimana proses Ananda ini bisa menjadi penghafal Al-Quran? Tadinya kami mencari guru yang bagus ya untuk mereka bertiga. Saya minta mendidik mereka supaya dia bisa mengaji dengan bagus. Setelah mereka bertiga ngaji dengan bagus, gurunya bilang, Bu ini anak-anak coba dihafalkan Al-Quran. Kebetulan ada guru dari Malang. Terus ada hadisnya yang mengatakan bahwa kalau punya anak hafal Quran, bisa membuat istana untuk kedua orang tuanya di surga. Terus ketika meninggal tidak dihisab karena dipakaikan baju oleh Allah, baju surga, sehingga dan mengangkat 7 orang anggota keluarganya ke surga, dari neraka ke surga. Itu yang saya tahu. Motivasinya ya? Ya, sehingga saya memotivasi untuk anak 3 ini menghafal Quran. Sekolahnya di mana? SD Muhammadiyah 3. Oh, kalau ngajinya? Ngajinya di Raudatul Quran. Raudatul Quran. Ibu bapak ini di Bali loh. Di Bali ya. Jadi kalau ibu-ibu bapak pergi ke Bali, ya itu di mana lokasinya? Monang Maning, Denpasar. Monang Maning, Denpasar. Oh kayak nama Tegal ya. Monang Maning ini. Iya. Ada kawan-kawan Habib Fahmi yang seperti ini lagi? Ada. Coba saya pengen ngobrol sama Bib. Emang senang sama Quran? Senang? Ya. Seberapa senang? Cita-citanya apa Habib? Menghafal Al-Quran. Cita-citanya menghafal Al-Quran. Jadi dokter apa gitu enggak? Enggak, susah. Susah. Waduh. Ya. Yuk kita berdoa ya. Buat Ananda bertiga. Dan kita berdoa buat semua anak-anak kita. Dan termasuk anak-anak pemirsa semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah ketuk hati kita. Agar mendidik anak-anak kita bukan cuman urusan dunianya. Saya sering diomongin sama saya punya orang tua zaman dulu. Ya, jangan cuman rajin kursus, tapi rajin juga ngaji. Jangan khawatir sama rapot yang jelek doang, tapi rapot kehidupan yang harus kita lebih khawatirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman Rahim. Salli wa sallim mubarak ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Perbaikilah anak keturunan kami, ya Allah. Jadikan anak keturunan kami anak keturunan yang saleh, salehah. Jadikanlah anak-anak kami bagus dunianya. Tapi cantik akhiratnya, ya Allah. Bagus akal pikirannya. Tapi halus hati dan pekertinya. Ya Allah, jadikan Al-Quran ada di hati, dada, dan pikiran anak-anak kami, ya Allah. Jadikan juga kami orang-orang tua yang juga mau mulai menghafalkan Al-Quran. Walau satu ayat, walau satu surah ya Allah. Agar kami bisa menghadapmu dengan membawa setoran hafalan Al-Quran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah 3 anak di belakang saya ini.
dan seluruh anak-anaknya jamaah yang dirahmati Allah, agar menjadi anak-anak yang bisa menyelamatkan kami orang tuanya ya Allah. Agar ketika kami nanti wafat, yang mengazankan kami adalah anak-anak kami ya Allah. Agar ketika kami wafat yang mengajikan anak-anak kami ya Allah. Agar ada yang mendoakan kami ketika kami sudah kesepian di alam kubur. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang tua yang malah dialiri kemaksiatan oleh anak-anak kami. Lindungi kami semua ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna likal masir. Walhamdulillahirabbil alamin. Sisa 1 menit menjelang kita akhir. Betul loh Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Saya pernah datang ke salah satu layatan orang meninggal. Tiba-tiba terdengar suara Imam Sudais. Kok saya merasa aneh gitu. Kok ada Imam Sudais di tengah orang meninggal. Kagak taunya di atas jenazah itu dipasang MP3-nya Imam Sudais. Ini mayit nih belum dikubur. Mayit belum dikubur. Sama tuh anak-anak dan keluarganya nih. Ya, disetelin MP3 lalu ditaruh di atas dada bapaknya. Disangka dengan cara itu menyelamatkan bapaknya. Saya ngomel tuh. Kalau saya kan emang sering ngomel orangnya ya. Saya bilang, lu jangan lainin tamu deh. Lu pada jangan lainin tamu deh. Lu masuk tuh, bapak lu sendirian lo di dalam. Belum dikubur aja lu lupa. Apalagi lu udah dikubur punya bapak. Saya omelin Pak, biarin deh saya. Akhirnya tamu-tamu tuh pada diam. Ini lagi saya gituin tuh. Ini tamu-tamu nih, takziah ngerokok terus saya bilang. Takziah ketawa ketiwi, takziah kok ketawa ketiwi. Takziah kok ngerokok, takziah mbok yang ngaji. Gara-gara situ akhirnya haruslah dihormati oleh tuan rumah. Akhirnya tuan rumah lupa dan tidak sempat ngajin anaknya. Jangan sampai juga ibu dan bapak meninggal dunia yang ngegali kuburnya. Orang lain tanpa anak kita ikut ngegali. Waktu ayah tiri saya meninggal saya ikut ngegali turun. Nanti nih ya, begitu ibu dan bapak sudah dimiringin nih, terus diganjal pakai batu, kan penggali kubur ngomong begini nih. Siapa dari ahli waris nih anak-anaknya gitu kan ya, yang mau nelkinin nih mayat, yang mau ngajarin nih mayat, jangan sampai kalimatnya begini, udah ente aja sekalian kan udah borongan. Astagfirullah, saya janji tuh kalau anak saya begitu saya minta time out, saya mau naik lagi mau saya cekek. Makanya Pak Bu, insyaf. Pergiin tuh anak kita ngaji supaya dia bisa ngedoain kita semua. Supaya dia bisa ngedoain orang-orang tua kita alias nenek-neneknya semua. Ya, jeda-jedanya. Baiklah, kalau saya tambahin lagi, nih lintas pagi nggak nongol. Ya, baik kita terusin lagi hari Rebo besok. Pemirsa yang pada bisa datang besok, datang dah. Saya bawa hadiah istimewa yang lain selain beliau bertiga. Insya Allah apa hadiahnya? Kita nantikan besok hari Rabu jam 4:30. Tetap dinikmati sedekah TPI. Ustaz Albar silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, setelah kita mengkaji ayat yang ketiga dari surah Al-Mulk, maka kita bisa memetik sebuah hikmah. Ternyata Allah lah yang menciptakan langit tegak tanpa tiang. Allah menciptakan segala-galanya tanpa cacat dan kita kembalikan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian kita menjadi hamba-hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan jumpa kembali insyaallah besok Rabu di jam yang sama. Dan insyaallah Allah kasih kesehatan kita bisa datang ke Masjid Anida TPI ini. Yusuf Mansur, saya dan kru Nikmatnya TPI, Nikmatnya Sedekah, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.